Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang input dan output pada perangkat. Lalu di sini perkenalkan nama saya Ali Bisantesana Fitrianto, NPM saya 10810101092. Lalu ada Rino Zakaria 10810101045, ada Erika Putri Lestari 10810101161, Muhammad Revanza 10810110299, dan yang terakhir ada Kenandra Aurelito 10810101184. Oke. Modul IO. I/O atau input output adalah satu perangkat yang berhubungan dengan sistem komputer dengan mengirimkan sinyal melalui satu kabel atau bahkan melalui udara. I/O merupakan salah satu komponen komputer yang paling penting. Sebagai sistem kontrol, I/O bertujuan untuk memberikan bantuan pada user untuk memungkinkan mereka mengakses berkas tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanan. Kontrol input-output menyangkut manajemen berkas dan peralatan manajemen yang merupakan bagian dari sistem operasi. Modul I/O sebagai perantara antara CPU dengan peripheral, yaitu untuk memudahkan kinerja CPU dalam mengontrol peripheral yang terhubung. Contohnya, modul I/O membantu komunikasi antara CPU dengan peripheral. Misalnya untuk memberikan instruksi-instruksi tertentu, CPU tinggal mengirimkan instruksi pada modul I/O. Kemudian modul I/O yang akan mentranslasikan instruksi tersebut agar dapat dimengerti oleh sistem dari peripheral tersebut. Lalu berikutnya adalah input device. Input device di sini artinya adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Data yang masuk kemudian akan ditransformasikan dalam sebuah informasi berupa data-data atau perintah pada komputer. Perangkat input biasanya dikendalikan secara langsung oleh pengguna. Perangkat input digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu perangkat input langsung dan tidak langsung. Perangkat input langsung adalah perangkat digunakan untuk memasukkan data secara langsung ke sistem komputer tanpa perlu diterjemahkan oleh operator, sehingga risiko kesalahannya yang terjadi akan sangat kecil dan waktu masukannya pun relatif lebih cepat. Lalu berikutnya adalah tidak langsung. Sesuai dengan namanya, perangkat input tidak langsung adalah perangkat yang memasukkan datanya dari luar komputer secara tidak langsung. Artinya data tersebut perlu dibaca atau diketik terlebih dahulu secara manual, sehingga membuat risiko kesalahannya pun cukup tinggi. Nah, di sini kita langsung masuk ke contoh pertama dari input device. Yang pertama adalah grafik tablet. Digitizer atau grafik tablet sendiri memiliki fungsi utama sebagai pengganti kertas dan pensil untuk membuat gambar secara digital. Ada dua jenis digitizer, yakni pen tablet dan pen display. Yang membedakan dari dua jenis tersebut adalah pen tablet tidak memiliki layar sehingga user harus melihat monitor. Seperti pada gambar di samping, contoh tersebut adalah pen tablet. Sementara pen display seperti namanya, terdapat monitor pada grafik tablet tersebut. Nah, sejarahnya pada awal perkembangannya sebenarnya alat tulis grafik tablet ini dibuat untuk alat tulis elektronik. Yang pertama disebut teleautograf. Alat ini dapat mengirim tulisan secara elektronik dari jarak jauh. Oleh sebab itu, alat ini digunakan oleh karyawan bank ataupun para dokter untuk mengirim tanda tangan dari jarak jauh. Contohnya dapat dilihat dari samping ini adalah contoh dari teleautograf. Lalu yang berikutnya adalah trackball. Trackball merupakan input device yang menyerupai dan memiliki fungsi yang sama dengan mouse. Perbedaannya, mouse biasa mempunyai sensor di bawah, sementara pada trackball, sensor tersebut berada di atas. Cara penggunaan bola trackball sama seperti saat menggunakan touchpad. Pada sisi kanan dan kirinya, trackball memiliki tombol yang sama seperti tombol bagian atas pada mouse. Untuk sejarahnya, trackball sendiri pertama kali dibuat oleh Ralph Benjamin pada 1946 dengan nama rollerball. Alat tersebut diciptakan Ralph untuk digunakan pada sistem plotting radar pada militer NATO. Sayangnya, prototipe dari rollerball tidak pernah dirilis pada pabrik. Kemudian selanjutnya mouse. Mouse merupakan perangkat input yang digunakan untuk menunjuk posisi pointer atau kursor pada layar. Mouse merupakan salah satu perangkat yang fungsinya sangat luar biasa, penting, dan juga vital, meskipun memiliki ukuran yang sangat kecil.
Saat ini, mouse komputer sudah menggunakan teknologi laser, sehingga mouse menjadi lebih ringan. Terdapat dua tombol yang bisa diklik dengan jari telunjuk dan jari tengah, biasanya disebut tombol klik kanan dan klik kiri. Masing-masing tombol memiliki fungsi berbeda. Klik kiri mempunyai fungsi seperti Enter atau menunjukkan OK, sedangkan klik kanan memiliki beberapa pilihan menu. Kemudian touchpad adalah perangkat input yang berfungsi seperti mouse, yaitu sebagai penunjuk atau kursor. Touchpad sendiri mempunyai bentuk seperti papan yang memiliki permukaan dengan dilengkapi sensor khusus yang dapat mendeteksi gerakan jari tangan. Gerakan tersebut kemudian akan direkam dan diterjemahkan menjadi sebuah perintah untuk menjalankan pointer pada layar monitor. Untuk perbedaan touchpad dan mouse, yaitu mouse merupakan perangkat portable yang dapat dilepas ketika tidak digunakan, sedangkan touchpad sudah terpasang secara permanen pada laptop atau notebook. Selanjutnya adalah keyboard. Jadi keyboard ini adalah sebuah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data berupa angka, huruf, atau simbol. Pada umumnya, keyboard memiliki berbagai macam tombol yang di mana tombol tersebut berfungsinya berbeda-beda, tergantung pada penekanannya yang bisa menghasilkan proses yang sesuai dengan keinginan penggunanya. Untuk penggunaannya sebenarnya mudah sekali. Yang pertama, kita menengahkan papan ketik kita sendiri. Yang kedua, pastikan posisi awal jari-jari tangan ada pada tombol seperti gambar di samping. Jika ingin mengetikkan kata, itu bisa dengan menggunakan Note atau Word, lalu tekan huruf yang sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk selanjutnya, jika ingin mahir, bisa mempelajari tombol-tombol lain seperti tombol angka, tombol delete, tombol enter, dan lain sebagainya. Lalu ada joystick. Jadi joystick ini adalah alat masukan atau input komputer yang berwujud tuas yang dapat bergerak ke segala arah. Alat ini dapat mengirim sinyal arah sebesar 2 atau 3 dimensi ke komputer. Alat ini umumnya digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan permainan video yang dilengkapi terlebih dari satu tombol. Yang kanan ini adalah contoh gambar joystick awal, sedangkan yang kiri adalah joystick modern. Jadi cara penggunaannya itu yang pertama yaitu sambungkan USB joystick pada perangkat, lalu atur kontrol joystick di control panel seperti kata gambar di samping, lalu klik add pada menu tersebut, lalu kita bisa melihat fungsi-fungsinya. Setelah itu Anda bisa membiasakan penggunaan tombol pada joystick. Jadi untuk setiap program itu tombolnya berbeda-beda. Jadi misalkan pada game sepak bola, tombol segitiga untuk lakukan operan jauh, analog digunakan untuk menggerakkan pemain, dan kotak digunakan untuk shooting. Lalu ada scanner. Scanner adalah alat bantu yang berfungsi untuk memindahkan objek gambar, dokumen, atau benda-benda fisik lain, lalu diubah ke bentuk digital atau yang bisa kita sebut sebagai soft file. Perbedaan antara scanner dan mesin fotokopi, jika fotokopi hanya menduplikasi menjadi objek fisik tanpa bisa merubahnya menjadi bentuk digital, sedangkan scanner ini dapat merubahnya menjadi yang tadinya fisik menjadi digital dan filenya dapat disimpan menjadi soft file. Lalu selanjutnya ada flash disk. Flash disk ini sebuah benda yang dimanfaatkan sebagai perangkat penyimpanan sementara yang kecil dan ringkas sehingga dapat dibawa kemana-mana. Flash disk memiliki berbagai bentuk dan kapasitas penyimpanan yang beragam. Flash disk berbeda dengan hard disk. Flash disk sendiri memiliki sifat removable atau dapat dilepas dan dipasang kembali dengan sangat mudah. Data yang ada di dalam flash disk juga bisa dihapus dan juga ditulis kembali. Next. Selanjutnya adalah mikrofon. Mikrofon ini merupakan input device yang berfungsi merubah suara analog menjadi digital. Mikrofon berfungsi sebagai perekam suara dan juga biasanya digunakan untuk video call dan konferensi. Mikrofon biasanya digunakan di pesawat, kereta, mall, dan tempat lainnya untuk menginformasikan sesuatu. Lalu ada webcam. Webcam merupakan input device yang biasanya digunakan untuk video live stream atau video chat. Berbeda dengan kamera digital, webcam tidak bisa digunakan secara mandiri tanpa komputer dan tidak memiliki memori bawaan. Jadi video atau foto yang ditangkap dari webcam langsung dikirimkan ke dalam komputer dan disimpan dalam memori komputer. Jenis-jenis webcam dibedakan berdasarkan port yang digunakan, yaitu serial webcam, USB webcam, firewire webcam, dan wireless webcam. Output.
Perangkat output adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi. Kepada pengguna seperti yang diketahui, informasi yang dibutuhkan manusia sangatlah bervariasi. Ada yang ingin dapat dilihat, didengar, ada pula yang harus dipelajari dalam waktu yang cukup lama. Atas dasar tersebut, maka perangkat output dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai keinginan dari penggunanya. Perangkat input mengirimkan informasi ke sistem komputer untuk diproses, sedangkan perangkat output menghasilkan atau menampilkan hasil dari proses tersebut. Lalu contoh untuk perangkat output yang pertama adalah proyektor. Proyektor memiliki fungsi yang sama seperti monitor, akan tetapi proyektor memproduksi gambar lewat sebuah proyeksi. Proyeksi tersebut dapat diarahkan pada dinding ataupun permukaan lainnya, asalkan permukaan tersebut datar, lebar, dan tidak berwarna. Untuk menghubungkan proyektor sendiri pada komputer dapat menggunakan kabel HDMI atau VGA. Lalu untuk sejarahnya, konsep atau cara kerja proyektor sendiri ini sudah ada sejak era abad ke-13. Yang kemudian akhirnya konsep tersebut digambar oleh Leonardo da Vinci pada abad ke-15. Seperti pada gambar di samping, Da Vinci menggambar sebuah konsep proyeksi dengan menggunakan cahaya yang diarahkan pada sebuah slide kaca. Lalu selanjutnya speaker. Speaker ini termasuk output device yang berfungsi mengeluarkan data berupa suara yang telah diolah oleh prosesor dengan format tertentu. Biasanya speaker ini selalu digunakan di warnet dan tempat-tempat yang menyewakan komputer untuk bermain game. Di era modern seperti sekarang, speaker ini mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda dan lebih canggih. Monitor adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, maupun video secara visual. Dalam hal ini, monitor berperan sebagai perangkat output menyusun sebuah komputer, dan sebuah komputer tak akan bisa digunakan jika monitornya tidak ada. Itulah alasan mengapa monitor dianggap sangat penting dalam sebuah komputer. Untuk cara penggunaannya itu lebih ke arah pemasangan kabel, jadi pastikan kabel yang dipasang sudah sesuai pada tempatnya, yaitu kabel yang ada di samping. Sambungkan salah satu ujung kabel pada model monitor ke port monitor yang ada di belakang casing komputer, dan ujung lainnya ke monitor. Carilah 2 kabel daya listrik yang sudah termasuk saat Anda membeli komputer, lalu pasang ujung kabel listrik pertama ke belakang casing dan ujung lainnya ke start port. Kemudian pasang ujung kabel listrik yang kedua ke belakang monitor dan ujung lainnya ke start port. Lalu selanjutnya ada printer. Printer merupakan perangkat eksternal komputer yang bekerja sebagai output daripada komputer yang dapat menampilkan data komputer dalam bentuk cetakan. Data tersebut berupa teks atau gambar yang dicetak ke dalam media kertas, kain, dan lain sebagainya, dan bisa juga diartikan sebagai perangkat yang dapat merubah data digital menjadi bentuk fisik. Fungsi printer yang paling utama sebagai perangkat pencetak data digital yang telah diproses oleh komputer. Yang terakhir, headphone. Headphone adalah alat untuk mendengarkan data dalam format audio berupa suara atau visual dari komputer yang ditempatkan di telinga pengguna, sehingga hanya pengguna saja yang dapat mendengar suara dari komputer tersebut. Berbeda dengan speaker yang dapat didengar orang-orang di sekitar dengan jangkauan jauh. Biasanya headphone digunakan di internet agar saat kita memainkan musik atau menonton film tidak mengganggu pengguna lain. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.